Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di pagi hari yang indah ini, di hari Minggu ini, dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih rekan, sahabat, handai tolan, dan pemirsa. Doa dan harapan saya di hari Minggu ini, kekuatan Tuhan tetap menyertai, urapan Allah, energi Tuhan menyertai kita, semangat yang dari Tuhan selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan. Pagi ini saya akan membawa renungan di dalam Yeremia. Ya, Yeremia utusan Allah, ya. Tema kita adalah Yeremia utusan Allah dalam Yeremia 1. Yeremia 1 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Tapi pembacaan ini sebenarnya dari pasal 1 sampai ayat 19. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah kau katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapa engkau utus, engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Allah. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadanya, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Puji nama Tuhan. Yeremia utusan Allah. Kalau kita lihat dari pembacaan ini, kita dapat simpulkan bahwa Yeremia itu adalah orang yang rendah hati. Dari mana kita tahu? Ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan sudah bercerita kepadanya sejak sebelum dari kandungan, sebelum dunia ada, sebelum dia dilahirkan, Tuhan sudah mengenal dia. Itu adalah suatu kebanggaan, suatu hal yang sangat luar biasa kalau bisa dibayangkan oleh Yeremia pada waktu itu. Tetapi karena Yeremia ini memang orang yang rendah hati, dikatakan, Tuhan, aku tidak pandai berbicara, aku ini orang masih muda. Masih ingat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius yang berkata, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam imanmu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu, dan lain sebagainya. Jadi, sebagai orang muda pada waktu itu, Tuhan mengingatkan supaya jangan engkau mengatakan engkau muda. Karena apa? Tuhan sudah tahu persis hatinya, Tuhan sudah tahu persis keadaannya. Bahkan kemarin saya katakan bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 itu dikatakan, ayat yang ke-6-nya dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat supaya ia meninggikan engkau pada waktunya. Jadi Yeremia ini betul-betul adalah orang yang rendah hati sebagai utusan Allah, ya. Dia memang dipanggil oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa dia argumentasinya bukanlah argumentasi abal-abal. Memang dia masih muda. Tentu pada waktu itu, apalagi dia akan menghadapi pembesar-pembesar, orang-orang penting di negara itu, atau di Yehuda pada waktu itu, atau
Yehuda. Ya. Jadi kita tahu bahwa Nabi Yeremia ini datang kepada di masa pemerintahan Yosia, juga Yoahas, Eliakim atau Yoyakim, dan Yoyakin, dan matanya atau Zedekia. Jadi Yosia itu raja yang takut akan Tuhan, juga setia kepada Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa situasi kondisi pada waktu itu juga yang mengakibatkan dia mati, dibunuh oleh Firaun Neko. Ketika Firaun Neko berhadapan dengan Asyur, Yosia datang ke lembah sungai Efrat. Jadi kalau kita mau baca Yeremia secara tuntas, secara jelas, bacalah kisah yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 22 sampai 25 itu. Maka kita akan melihat intinya bagaimana keberanian Yeremia, bagaimana dia menyampaikan firman Allah, bagaimana dia sekalipun orang tidak mendengarkan dia. Nanti siang saya akan membawakan sukses menurut standar ilahi. Kalau secara dunia dia tidak sukses karena banyak kali mengalami kemalangan, banyak kali mengalami penderitaan, banyak kali dia mengalami kesusahan, banyak kali dia harus menghadapi orang-orang yang tidak bertobat, dan termasuk keluarganya, keluarganya atau saudara-saudaranya manis katanya, tapi menusuk dari belakang. Dan itu adalah hal yang sangat fatal. Memang Yesus katakan seorang nabi tidak diakui di dalam negerinya sendiri. Memang begitulah rupanya. Yeremia sebagai nabi Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, itu pun ditolak oleh keluarganya. Haleluya. Jadi dia orang yang rendah hati. Yang kedua dikatakan bahwa Yeremia adalah orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Jadi apa yang dikatakan tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Dia melakukan persis seperti yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Kalau dikatakan dia untuk menghukum, dia katakan menghukum. Kalau dia katakan untuk bernubuat, dia katakan untuk bernubuat. Apa saja yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia, dia akan sampaikan dengan penuh keberanian, dengan penuh kuasa dari Tuhan. Saya sudah singgung beberapa waktu yang lalu ketika saya mau mengakhiri Yesaya, bagaimana Yesaya masih lebih beruntung karena dia masih didengar banyak orang, tetapi dia ini tidak banyak orang yang mendengar. Stand alone, berdiri sendiri. Tapi di hadapan Tuhan, dia terus melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya, tidak peduli apapun situasi dan kondisinya. Menghadapi 5 raja sekali di dalam masa pemerintahannya, pelayanan selama 40 tahun. Itu bukan sesuatu yang singkat. Ada 5 raja yang tadi sudah saya sebutkan di atas tadi. Dan itu saya mau katakan memerlukan keberanian. Dia harus dimasukkan ke dalam sumur, harus direndahkan dan lain sebagainya. Tetapi apapun risiko dari semua pelayanan yang dipercayakan kepadanya, dia siap menanggungnya. Dia siap melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan kepada siapa saja. Dia menyampaikan dengan penuh keberanian, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Kita mungkin gak dipanggil Tuhan untuk menyampaikan suara kenabian kepada banyak bangsa-bangsa, tetapi intinya pada kehidupan ini kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 119 dikatakan begini, "Do good to me, O Lord, I will live, I will obey to you." Lakukanlah yang baik kepadaku Tuhan, aku akan hidup. Dan hidup itu bukan hanya sekedar hidup, tapi aku mau hidup taat kepada Tuhan.
Kalau ini semua ikrar kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik kepada aku Tuhan. Aku akan hidup, tapi aku hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi aku hidup untuk mentaati Engkau, untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia dan benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berharap kita, keluarga kita, setiap pribadi, anggota keluarga, semua taat kepada Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau semua keluarga taat kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan menikmati surga kecil di bumi ini sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada kita sebelum kita menikmati surga besar di surga yang sesungguhnya. Di bumi ini kita bisa menikmati surga kecil itu melalui keluarga kita. Tetapi tidak bisa dipungkiri, tidak semua orang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, mau mentaati Allah dengan benar di hadapan Tuhan, karena adanya godaan-godaan, karena adanya keinginan-keinginan, karena adanya hawa nafsu daging, karena adanya tipu muslihat dari iblis, karena adanya godaan-godaan, sehingga kadangkala orang itu beralih dari yang baik dan yang benar. Sore nanti saya akan bawakan bagaimana orang yang harus hidup bersama dengan Allah dan tanpa melupakan Allah. Dan saya memberikan judul air susu dibalas dengan air tuba. Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Kalau di pertengahan siang, karena dalam seminggu, tiap hari Minggu 3 kali saya menyampaikan renungan, ya. Puji nama Tuhan. Saya berharap Tuhan memberkati kita semua. Dan yang terakhir dikatakan oleh firman Allah, aku menyertai engkau. Haleluya. Inilah yang Tuhan katakan kepada kita ketika Tuhan menyampaikan sesuatu yang luar biasa, ketika Dia menyuruh murid-muridnya untuk menyampaikan amanat agung itu kepada, atau memberitakan kabar sukacita itu kepada seluruh dunia ini. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi penyertaannya kepada Yeremia, penyertaannya kepada nabi-nabi yang lain, sampai kepada masa zaman Yesus Kristus. Dia terus akan menyertai gerejanya, dia akan terus menyertai gembala-gembalanya, para nabinya, para guru, para rasul, dan lain sebagainya. Kita yakin bahwa setiap orang percaya yang percaya kepada Bapa di dalam nama Yesus, Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Dan ketika kita disertai oleh Tuhan, Raja yang Maha Kuasa, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, di atas segala Tuhan, itu sangat luar biasa. Dan itu sebabnya ketika kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Yeremia dikatakan tidak perlu takut. Aku yang melepaskan engkau. Makanya ketika dia mendapat dimasukkan ke dalam sumur, yang Tuhan pakai juga raja untuk melepaskan dia. Haleluya. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Allah, dia akan tepati. Saya teringat kepada Akan, ya, ketika orang Israel menyeberang Sungai Yordan dan mengalahkan Yeriko, menghancurkan kota Yeriko, lalu kemudian mereka akan menyerang kota Ai, dan ternyata ada Tuhan sudah katakan kepada orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan dan ada barang-barang yang dikuduskan. Jadi barang-barang yang dikhususkan itu tidak boleh diambil, tapi harus dibakar. Yang dikhususkan itu emas, perak, besi, tembaga, dan lain sebagainya. Itu dikhususkan, itu bisa dibawa. Tetapi Akan itu mengambil yang seharusnya tidak boleh diambil. Salah satu contoh yang diambilnya adalah jubah yang maha indah buatan Sinear katanya, yang begitu luar biasa. Dan hatinya tertarik. Lalu kemudian juga dia mengambil emas kira-kira
kalau saya hitung 22, ya hampir 23 kilogram perak, kira-kira 6 kilo emas ya. Kalau karena diukur 50 sikal, 50 sikal itu satu sikal 11,4 gram. Jadi kita bisa kalikan itu kira-kira berapa. Jadi itu yang diambil. Dan pada akhirnya mereka ketika menyerang kota Ai yang kecil itu, mereka terbunuh 36 orang. Dan itu membuat Yosua menjadi ciut hatinya. Seandainya kami tidak menyeberang Tuhan, supaya apakah kami akan dibinasakan oleh orang Amori ini? Nanti kalau dengar orang kami dikalahkan, maka orang-orang Kanaan juga, orang-orang bangsa-bangsa di sekitarnya juga akan datang menyerbu kami dan memunahkan kami sekaligus. Itu ketakutan. Tetapi Tuhan katakan, karena engkau sudah melanggar apa yang kusuruhkan kepadamu, ada yang mengambil apa yang seharusnya tidak diambil. Yang seharusnya barang yang dikuduskan tidak boleh dibawa pulang, harus dibawa ke perbendaharaan rumah Allah, tetapi justru tidak dilakukan. Yang dikuduskan itu harus dibawa ke bendahara rumah Tuhan, tetapi yang dikhususkan itu harus dibuang atau dibakar. Ya, dan Tuhan pada akhirnya mendapati Akan, ya sedih juga memang, tapi itulah ya, akhirnya dia dirajam, dilempari. Yang kita sedih itu kan keluarganya juga, itu yang membuat sedih ya. Itulah akibat dari melanggar perintah Tuhan. Yang kalau Allah mengatakan aku menyertai engkau, aku akan menyertai engkau. Kalau Tuhan katakan kau melanggar, aku akan menghukum, maka dia akan hukum kita. Jadi bacalah firman Allah benar-benar dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan, supaya kita bisa mengerti dan hati kita bisa dikuasai oleh firman itu. Dan kita bisa mendapat kekuatan dari firman itu untuk kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Yeremia sebagai utusan Allah, dia adalah orang yang rendah hati, dia adalah orang yang taat untuk melakukan perintah Tuhan, dan dia disertai oleh Tuhan. Karena Allah berkata, aku menyertai engkau. Jadi dia orang yang disertai oleh Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, ingatlah bahwa apa yang dialami oleh panggilan yang diberikan Tuhan kepada Yeremia, mari kita sikapi juga seperti apa yang dilakukan oleh Yeremia, sehingga pelayanan kita menurut standar ilahi, ya, bukan menurut standar dunia ini. Nanti saya akan bawakan sukses menurut standar ilahi. Karena kalau kita buat sukses standar dunia ini, nanti kita akan lihat apa sih definisi kesuksesan orang dunia, apa definisi kesuksesan orang yang takut akan Tuhan itu, orang yang berada di dalam kesuksesan yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi ya mau saya katakan, biar kita terus bersama dengan Allah. Ketika ada mungkin kita ini dipanggil secara khusus, yang mulai jenuh melayani, teruslah siap melayani, teruslah minta kekuatan Tuhan, teruslah minta urapan Allah, teruslah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya berharap kepada rekan-rekan saat ini yang mungkin situasi yang tidak menyenangkan ini mempengaruhi pelayanan kita, biarkan kita terus tetap teguh, terus kita berdoa kepada Allah supaya kita tetap setia dalam panggilan kita untuk melayani Tuhan. Sama seperti Yeremia yang begitu luar biasa, dan Tuhan menyatakan seluruh kebaikannya, pembelaannya kepada Yeremia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan kekuatan-Mu kepada kami, dan terima kasih. Dan biarkan urapan firman-Mu menyertai kami, kekuatan firman menyertai kami. Dan kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami, bagi presiden dan wakil presiden, biar roh takut akan Tuhan, keadilan dan kebenaran mengikuti kepemimpinannya Tuhan, sehingga ketika dia melakukan ini semua, maka beliau akan bisa membawa Indonesia kepada kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Para menteri, para pejabat, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat,
para lurah, para RT, RW semuanya diberkati, aparat baik itu polisi maupun ABRI diberkati oleh Tuhan. Yudikatif, legislatif, juga yudikatif, eksekutif, Tuhan diberkati oleh Tuhan sebagai stakeholder bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih gereja Tuhan dimanapun ada, biarkan bisa menyampaikan suara kebenaran-Mu, suara kenabian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan berkati. Dan gereja Pantai Costa juga, Tuhan memberkatinya Tuhan, Tuhan tolong semuanya. Rekan-rekan kami, sahabat kami yang melayani Tuhan di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun mereka melayani Tuhan, di kota, di pelosokkah, di pedalaman kah, di mana saja Tuhan menyertai mereka, Tuhan tolong. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan seluruh umat orang percaya Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa buat masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan, apapun profesinya selama menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati, umat-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit. Mari ulurkan tangan-Mu bagi mereka Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik COVID, baik sakit apa saja. Dalam nama Yesus sembuhlah Engkau, selalu ada mujizat bagimu, selalu ada pertolongan bagi orang yang berharap dan bersandar kepadamu. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra sembuh dalam nama Tuhan Yesus. COVID sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya Tuhan peduli terhadap mereka yang sakit, apapun sakit mereka. Engkau mau menyembuhkan ketika mereka datang berteriak dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Allah yang kami kenal, dalam nama Yesus tidak pernah mengenal kata give up, menyerah. Selalu ada kuasa bagi orang-orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Selalu ada mujizat bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang berdampak. Kami tidak ingin orang-orang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Merampok, membunuh, menipu, melakukan kecurangan, bahkan mengakhiri keluarga, mengakhiri hidupnya sendiri hanya karena tidak siap dalam menghadapi situasi yang sulit. Tuhan, kami berdoa kepadamu supaya Tuhan tolong semua bangsaku. Engkau tolong semua orang-orang percaya supaya Tuhan kami tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Karena kami melihat begitu gampangnya hari-hari ini orang membunuh hanya karena sedikit salah saja. Begitu Tuhan, tidak ada lagi kasih. Benarlah apa yang Kau katakan, kasih orang mulai tawar, dingin dan lain sebagainya. Terima kasih, tapi kami mohon kemurahan Tuhan agar Engkau Allah menolong mereka-mereka yang terdampak ini. Kalau Engkau orang yang angkat kedua belah tangan-Mu, Bapa lihat mereka yang mengangkat tangan mereka ke hadapan Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegahanmu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memelihara engkau. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Janjimu lah yang akan kami pegang Tuhan. Dan itu sebabnya biarkan setiap kami dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Karena kalau kami sudah bisa berkata dengan iman kami seperti itu, maka kami akan melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dari satu pertolongan ke pertolongan yang lain. Terima kasih. Dan Tuhan, kalau ada bil-bil kami yang tidak bisa kami bayar, Tuhan akan menolong kami untuk bisa melakukan itu. Karena kami tahu Engkau adalah Yehova Jireh bagi setiap orang-orang yang mengangkat tangan bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami juga berdoa bagi orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami doakan mereka. Tuhan, biarkan taruh tangan-Mu di dada dan ikuti doa saya. Dan dengarkan firman Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan kelemahanku. Ampuni segala dosa dan kelemahanku di hadapan Tuhan. Tuhan, sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu.
Saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidupku. Dan ku percaya saat ini ku telah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Dan bagi generasi muda kami mau berdoa agar mereka memiliki gambaran yang jelas, mereka mau bergerak di bidang apa, bisnis kah, spiritual kah, pemerintahan kah. Kami berdoa supaya ada orang-orang yang di pemerintahan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Nehemia, Yusuf, dan lain sebagainya. Dan juga ada orang-orang sehebat orang-orang Samuel, Yesaya, Yeremia, para rasul, Saulus atau Paulus, Epaphroditus, Stefanus, dan lain sebagainya Tuhan, yang bergerak dalam bidang kerohanian, yang bergerak dalam sektor non formal, yaitu seperti Ayub, Ishak, Yakub, Abraham, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, sehingga ketika orang-orang muda ini bergerak dan Engkau pakai di masa yang akan datang, mereka membawa Indonesia kepada kemajuan yang lebih, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Dan bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan selamat bagi kita. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, dan biarkan Allah yang luar biasa itu senantiasa menyertai kita. Bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, Tuhan berkati. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Saya berdoa supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiranmu. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada Allah, lakukan juga lah demikian kepada mereka. Dan saya mau katakan juga, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan yang tidak kalah penting juga, saya mau katakan, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepada. Dan tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Dan saya terus berdoa supaya setiap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, itu doa saya supaya kita semua cakap menanggung segala situasi ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan apabila kita mau beribadah atau beraktivitas di luar, nanti saya berdoa kepada kita supaya kita mau mentaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, juga mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, yang tidak kalah pentingnya, berdoalah untuk dirimu, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara ini, dengan harapan kita bersama pandemi ini bisa berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti sebelum terjadinya COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada Anda pengedar dan pengguna narkoba, saya mau katakan kepada Anda, hentikan dan bertobatlah. Tuhan mampu memakai engkau dengan cara yang luar biasa. Engkau dengan caramu ini engkau diaibkan, dipermalukan, tetapi kalau engkau bertobat dan menyerahkan hidupmu, Tuhan mampu mengangkat engkau tinggi-tinggi dan memberkati engkau. Dan kalau engkau bertahan terus di situ, maka narkoba dapat menghancurkan hidupmu, menghancurkan usahamu, pekerjaanmu, dan lain sebagainya, dan bahkan menghancurkan rumah tanggamu, bahkan bangsa negara ini. Katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap kebenaran firman Allah dan Tuhan itu sendiri. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.